Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Cahyadi, Lasar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 14 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Adapun sintesa agenda 3 ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu manajemen ASN, sistem merit, pelayanan publik, dan wall of government. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Adapun fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, lalu pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan, sedangkan peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintah. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian, lalu memberi pelayanan publik yang profesional, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kode etik dan kode perilaku ASN yaitu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi kode etik itu sebagai panduan ASN dalam menjalankan tugas, sebagai standar penilaian sikap, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan tugas, serta sebagai norma dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Pada bagian 2, kita akan membahas mengenai sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit yaitu suatu sistem terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adapun prinsip dari sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, berbasis kinerja. Contoh penerapan sistem merit yang telah dilakukan di Indonesia yaitu dalam proses rekrutmen CPNS dan P3K melalui sistem CAT, serta lelang jabatan pimpinan tinggi dan penilaian kinerja. Pada bagian ketiga, kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Yaitu serangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang, jasa, ataupun administrasi. Prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, tanggung jawab, kemudahan akses, dan kenyamanan. Jenis pelayanan publik yaitu yang pertama ada pelayanan administratif, di mana pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi seperti KTP, KK, dan akte. Lalu ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik seperti moda transportasi. Lalu ada pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Lalu ada pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang berdasarkan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat, contohnya seperti penetapan sertifikat tanah. Selanjutnya ada pola pelayanan publik. Yang pertama ada teknik fungsional, di mana pola pelayanan publik yang diberikan sesuai bidang tugas, fungsi, dan wewenangnya. Lalu ada satu pintu, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal. Lalu ada terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan pada suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator. Lalu ada elektronik, yaitu pola pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir ada satu atap, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara terpadu pada satu instansi pemerintah. Pada bagian keempat, kita akan membahas mengenai Wall of Government atau WOG. Apa itu WOG? WOG adalah upaya kolaborasi, koordinasi, sinergitas, dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam menyelesaikan masalah pelayanan. Mengapa kita perlu WOG? Yang pertama, ego sentral. Yang kedua, dorongan publik untuk kinerja good governance. Lalu perkembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir, keberagaman di Indonesia. Salah satu penerapan WOG yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon yaitu program Smart City yang terdiri dari 6 elemen, yaitu Smart Government terkait tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi, lalu ada Smart Branding
terkait inovasi dalam pariwisata, lalu smart ekonomi terkait perekonomian di daerah, lalu ada smart society terkait masyarakat yang humanis dan dinamis, lalu ada smart living terkait kelayakan taraf hidup seperti kesehatan, lalu ada smart environment terkait tentang tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Dari hasil pemaparan di atas, kita dapat simpulkan dalam bentuk personal branding. Adapun personal branding yang diterapkan oleh saya adalah ASN KASEP. KASEP kepanjangan dari K. Kolaboratif, A. Akuntabilitas, S. Sistematis, E. Etika publik, dan P. Pelayanan prima. 1. Kolaboratif, yaitu ASN mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan sektor lain atau instansi lain terutama dalam menciptakan atau mengoptimalkan pelayanan. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu ASN harus melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga ada sistematis, yaitu dalam menjalankan tugas, ASN harus terencana, terjadwal, dan teratur. Yang keempat ada etika, yaitu ASN harus ramah, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu yang kelima, pelayanan prima, yaitu ASN harus melayani secara responsif, cepat, tepat, dan memiliki standar atau ukuran kinerja yang jelas. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.